11 Kota Langsa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Winda Tia Ariska dari SD Negeri 9 Langsa. Saya Mailida Saputri dari SMP Negeri 14 Langsa. Dan saya Fitri Andayani dari SD Swasta Al-Kausar Kota Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya sehat walaupun kegiatan banyak, tapi saya tetap semangat. Masya Allah, luar biasa ya, Bu. Walaupun banyak kegiatan, Ibu tetap semangat. Sebelumnya saya harus sampaikan bahwa kegiatan coaching ini direkam, yang mana untuk program CGP dan nantinya akan dilihat dan didengar oleh fasilitator. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membantu Ibu meningkatkan potensi Ibu yang bagian mana ya, Bu? Saya ingin Ibu dapat membantu saya di kompetensi kehadiran penuh, di mana saya sering teralihkan fokusnya saat mendengarkan orang lain berbicara kepada saya. Oh, berarti bagian ingin Ibu amati adalah gagal fokus ya, Bu, terhadap sesuatu hal. Benar sekali, Ibu. Saya sering gagal fokus karena saat berbicara dengan orang lain, sehingga saya menjadi kurang memahami topik yang sedang dibahas, Bu. Baik, selanjutnya setelah ini kegiatan coaching dengan guru lain, maka apa yang ingin Ibu harapkan dari observasi ini? Pastinya saya berharap dapat meningkatkan fokus saya sehingga saya tidak mengalihkan pikiran saya ke hal yang lainnya lagi. Baik Ibu, kalau begitu langsung saja kita lakukan kegiatan coaching ya, Bu. Selanjutnya setelah coaching, Ibu akan melakukan kegiatan pasca observasi ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, gimana, Bu? Apakah Ibu Ustadz ini ada waktu luang nih buat saya karena ada yang ingin saya diskusikan nih dengan Ibu? Alhamdulillah saat ini saya sedang ada jam kosong nih, Bu. Apa ya yang bisa saya bantu ya, Bu? Jadi begini, Bu. Saya kan menjadi wali kelas 3 nih, dan salah satu murid saya ada yang kesulitan dalam membaca, Bu. Jadi membacanya itu masih terbata-bata, sehingga sulit untuk memahami teks bacaan, soal, dan juga terlambat menulis. Nah, jadi bagaimana ya, Bu, solusinya yang tepat seperti itu? Baik, Bu. Apakah anak tersebut sudah tahu huruf? Pernah sih saya tes, Bu, dengan menggunakan kartu huruf. Dia mengenal huruf-hurufnya dan bisa menyebutkannya. Walaupun ada beberapa yang sering terbalik antara huruf F dan huruf V. Bagaimana dengan membaca kata yang memiliki 4 suku kata, Bu? Apakah anak tersebut bisa? Jika hanya 4 suku kata, anak tersebut bisa, Bu. Akan tetapi kalau sudah pada saat 5 suku kata ke atas, dia mulai sulit membacanya. Dan akan tetapi saat saya menjelaskan sesuatu atau dia mendengarkan cerita dari temannya, ia paham dan tahu menjawabnya. Akan tetapi tidak dapat menuliskannya di buku. Apa jawabannya? Oh, karena kesulitan membaca sehingga dia tidak mampu juga ya, Bu, untuk menuliskannya. Jadi selama ini langkah apa yang sudah Ibu ambil untuk anak tersebut tetap dapat menyelesaikan tugasnya? Jadi karena dia menuliskan jawaban yang salah, maka saya panggil anak tersebut, Bu. Jadi saya tanyakan soal yang di buku, lalu dapat menjawabnya dengan benar, Bu. Hanya tidak dapat menuangkan jawaban dalam bentuk tulisan. Selain itu, Bu, cara apa lagi yang Ibu lakukan agar anak tersebut dapat lancar membaca? Saya ada mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi orang tuanya ibunya juga tidak dapat membaca dan menulis. Dan juga anak tersebut ditinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Jadi saya meminta ibunya untuk memasukkan anak tersebut untuk les membaca dan menulis karena ibunya tidak mampu mengajarkannya dari dulu.
itu juga sudah langkah yang baik. Kalau begitu, langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan di sekolah apalagi ya, Bu? Sepertinya saya harus memberikan perhatian yang penuh dengan mengajarkannya membaca setelah pulang sekolah, dan saya juga mencoba meminjamkan buku cerita bergambar di perpustakaan dan tulisan yang singkat untuk melatihnya membaca. Rencananya kapan ya Ibu akan melakukannya? Sepertinya mulai besok akan saya lakukan, karena semakin cepat akan semakin baik. Nah, sepertinya saya akan membuat materi pelajaran menjadi sebuah lagu agar anak-anak mudah menghafal dan memahaminya. Wah, sangat luar biasa ide tersebut, Bu. Sudah tidak sabar saya menantikannya. Jadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencananya saya akan rajin mencari referensi di sosial media dan internet untuk mendapatkan bagaimana sih metode belajar membaca dan menulis dengan cepat. Jadi sebagai bentuk evaluasi diri saya dan diri kita sendiri. Bagus itu, Bu. Kalau begitu, siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen tersebut? Ya, saya inginnya sih Ibu tetap bisa meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya sebagai bentuk evaluasi dan umpan balik, Bu. Semangat, Bu. Saya senang mendengarnya dan siap untuk membantu Ibu menyelesaikan evaluasi hasil pembelajaran di kelas. Jadi bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, Bu, saya mulai tenang dan senang, Bu. Sudah mulai banyak gambaran hal apa yang akan saya lakukan ke depan setelah berdiskusi dengan Ibu. Saya juga turut senang mendengar. Semoga Ibu sukses membuat anak tersebut rajin membaca dan menulis. Semoga mereka mendapatkan bakat yang lainnya walaupun bukan tentang pelajaran. Ya, saya juga harap demikian. Kalau begitu saya izin keluar ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Hasil diskusi ini akan saya jalankan mulai besok. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Awinda. Gimana, Bu, perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah, saya mulai lebih tenang dan semangat, Ibu. Jadi, jika Ibu lihat bagaimana penilaian Ibu setelah melakukan coaching? Sebelumnya saya merasa gagal fokus jika ada seseorang yang mengajak saya bicara. Namun, saat ini saya merasa lebih rileks dan santai, mengatur fokus saya dan itu berhasil. Apa alasan Ibu menilai bahwa Ibu sudah fokus dalam kegiatan coaching tadi? Saya mulai lebih memahami dan merasakan perasaan guru lain yang berdiskusi dengan saya. Tanpa rasa sadar, muncul pertanyaan-pertanyaan yang membangun daya pikir dan konsentrasi saya stabil. Oh, jadi Ibu, saat ini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya dari coaching yang Ibu lakukan. Ya, Bu, boleh. Dengan senang hati saya mendengarkannya. Baik, Bu, sebelumnya usaha Ibu dalam coaching tadi sudah patut saya apresiasi. Yang mana saya melihat Ibu sudah mulai fokus, sudah melihat lawan bicara Ibu dengan serius, kemudian sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Walaupun Ibu sedikit gugup, tetapi perlahan tahapan alur tirtanya sudah terlihat sesuai dengan penerapan Ibu. Sebaiknya tetap berlatih ya, Bu, dan dapat mengelola emosi agar Ibu dapat tenang sehingga fokus dan tanpa Ibu sadari berdampak pada rasa percaya diri Ibu. Jadi menurut saya bagaimana, Bu? Menurut Ibu bagaimana, Bu, penilaian yang baru saya sampaikan? Saya merasa termotivasi untuk dapat melakukan perubahan baik untuk saya dan murid. Walaupun awalnya saya tanpa sadar ada tatapan kosong saat ingin menggali informasi, teralihkan tatapan saya. Namun kedepannya saya akan berusaha memperbaikinya. Iya, baik, Bu. Namun Ibu sudah sangat baik. Sebagai langkah awal, Bu, yang mana selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mempertahankan maupun meningkatkan fokus Ibu? Ya, saya akan berlatih untuk berbicara dengan orang lain dan
wajahnya. Lalu saya juga akan mencatat hal-hal apa saja yang harus saya lakukan untuk mencari informasi dengan mengikuti webinar atau membaca buku yang berkaitan dengan peningkatan fokus. Bagus dan mantap sekali ya Bu, suatu terobosan baru besar buat Ibu. Namun selanjutnya, kapan Ibu mulai bisa melaksanakan komitmen perubahan tersebut Bu? Secepat ini Bu, saya akan melakukannya besok agar dapat segera dievaluasi. Pertahankan ya Bu semangat Ibu. Lalu untuk kegiatan coaching, lanjutan apa yang dilakukan dan di mana ya Bu? Apakah sudah ada rekan sejawat yang bersedia membantu Ibu? Kemungkinan tetap di sekolah setelah 2 atau 3 minggu ke depan ya Bu, yaitu untuk evaluasi setelah rekan saya melakukan tahapan dari solusi yang sudah disampaikan. Selain itu, saya bersyukur rekan-rekan saya sangat mendukung langkah maju untuk menjadi coach. Dari hasil perbincangan kita dan kegiatan coaching ini, hal apa yang dapat Ibu ambil kesimpulan dari hasil ini? Hal yang saya dapatkan salah satunya adalah pemulihan fokus saya yang membuat saya terbuka cara berpikir dalam menyelesaikan masalah. Saya juga mulai dapat menatap wajah rekan saya dan mengajukan pertanyaan yang nantinya menghasilkan solusi terbaik. Luar biasa, sangat bagus dan mantap ya Bu. Saya sangat senang yang mana Ibu sudah bersemangat untuk tetap terus dipertahankan ya Bu. Saya berharap kedepannya setelah komitmen Ibu berjalan dan berlatih melakukan coaching sehingga menambah kompetensi Ibu menjadi coach. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bu atas waktu dan sarannya yang membangun Bu. Sama-sama Ibu, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Fitri Handayani dari SD Swasta Al-Kosta Kota Langsa. Saya Mailida Saputri dari SMP Negeri 14 Langsa. Saya Winda Tia Ariska dari SD Negeri 9 Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Bu Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Baik Bu. Nah, jadi potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama Pastor mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir yaitu Bu ya, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Saya ingin
sekian dulu ya Bu pra-observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu, terima kasih buat kesempatannya. Sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Man. Waalaikumsalam Ibu Awi. Bu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh, ada yang bisa saya bantu nih? Begini Bu, saya sebenarnya punya masalah nih Bu. Ini tentang kegiatan proses pembelajaran saya di kelas, yang mana anak-anak kok sepertinya kurang tertarik dengan pelajaran saya, sehingga kelas itu menjadi kurang interaktif gitu Bu. Jadi gini ya, menurut Bu Awin, kelas yang interaktif itu kelas yang seperti apa ya? Kalau menurut saya sih kelas interaktif itu saya pengennya anak-anak itu lebih aktif, lebih mau bertanya, yang mana terjadinya proses percakapan dua arah itu Bu, sehingga mereka berani mempresentasikan hasil kelompoknya. Tapi kok kayaknya di kelas saya kurang aktif gitu Bu. Baik. Nah, jadi sejauh ini adakah yang sudah Bu Awi lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, sejauh ini ada Bu, saya lakukan. Paling saya coba untuk anak-anak itu biasanya saya membuat video atau menonton bersama apa yang saya sajikan sesuai materi, bentuk-bentuk video pembelajaran seperti menggunakan proyektor, menggunakan PPT atau aplikasi Canva gitu Bu. Nah, jadi kira-kira nih dalam skala penilaian 1 sampai 10 tingkat interaksi siswa di kelas Ibu Awin itu, menurut Ibu Awin pada nilai keberapa? Mungkin nilainya masih 7 Bu. Baik. Dalam permasalahan ini Ibu Awin menginginkan dalam skala yang keberapa? Yang saya inginkan skalanya 9 atau 10 Bu. Konsisten gitu Bu. Baik. Jadi dalam usaha Ibu Awin selama ini adakah hambatan yang dihadapi? Ada sih Bu, walaupun enggak semua. Ada sebagian siswa yang tidak tertarik, masih cenderung sibuk dengan dirinya sendiri, dengan buku catatan atau dengan lain, tapi tidak semua begitu Bu. Lalu selama ini yang sudah Ibu Awin lakukan untuk menarik minat siswa tersebut apa dan bagaimana caranya? Saya sih palingnya untuk mengantisipasi anak tersebut supaya tertarik gitu ya Bu, dalam bentuk gambar atau artikel-artikel yang saya ambil dari internet gitu sih Bu sejauh ini. Iya. Jadi selain cara yang sudah Ibu Awin lakukan selama ini untuk menciptakan kelas sangat interaktif, adakah Ibu Awin memiliki rencana-rencana lain yang akan Ibu Awin lakukan? Rencana saya akan sharing dan komunikasi dengan teman, dengan Bu Anita, karena saya perhatikan kelas Ibu Anita itu lebih semangat, lebih interaktif dalam proses pembelajaran yang saya amati gitu Bu. Jadi selain dari yang hal Ibu Awin lakukan, tadi menyatakan bahwa ada pihak lain yang bisa membantu Bu Awin, yaitu Ibu Anita ya? Iya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu Awin akan berdiskusi dengan Ibu Anita? Sesegera mungkin Bu, karena kan lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Baiklah. Jadi Bu Awin, dari pembicaraan kita ini apa yang dapat Ibu Awin simpulkan dan dapatkan? Gini Bu, saya sudah mulai terpikir bagaimana cara untuk supaya kelas saya lebih interaktif dalam proses pembelajaran saya di kelas. Kemudian saya tadi ada cara-cara yang sudah saya lakukan seperti itu kan Bu, yang mana saya menyajikan materi atau video pembelajaran yang menarik dan bermakna, sehingga saya juga bisa memberikan sumber belajar yang lain seperti artikel atau dari media sosial TikTok, sehingga anak-anak memiliki kemampuan tidak hanya dengan auditory, visual juga. Saya juga akan coba sharing dengan berbagai teman sejawat, yang mana untuk pengalaman belajar dengan rekan sejawat.
yang saya anggap sudah berhasil membuat kelas menjadi interaktif gitu. Baiklah Bu Awi, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya tunggu loh hasilnya hasil diskusi Bu Awi dengan Ibu Anita. Ini tidak sabar juga rasanya saya menunggu hasil tersebut. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu Awi. Terima kasih ya Bu Mai, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mai. Waalaikumsalam Ibu Fitri. Bu Mai, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Winda. Ya, alhamdulillah sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih, observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Gitu. Oke Bu Mai, menurut saya sebagai observer ya Bu Mai, tadi proses coaching tadi Bu Winda dan Bu Mai sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Mai sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Winda, sehingga Bu Winda bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi seperti itu. Baik Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Langsa akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Kami terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya Mailida Saputri dari SMP Negeri 14 Langsa. Saya Winda Tea Ariska dari SD Negeri 9 Langsa. Dan saya Fitri Handayani dari SD Swasta Al Kautsar Kota Langsa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Winda, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Jadi ini ya Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Winda ya. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Ibu, silahkan. Nah, pada coaching kita hari ini khususnya yang akan saya amati dan nilai yaitu sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan pada coach kali ini yaitu yang pertama Lester Bu, yang mana saya ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda Bu. Baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pada observasi kali ini saya ingin
terlihat dalam kompetensi yang spesifik Bu, yaitu saya ingin kembangkan dalam mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berpokok. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu Winda, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pada saat di dalam kelas. Demikian dulu ya observasinya untuk kali ini ya. Jadi silakan Ibu Linda melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu buat kesempatannya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam, Bu Linda. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu Linda bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh ya Bu, saya dengar ada yang ingin Ibu bicarakan atau Ibu ingin cerita-cerita pada saat ini? Iya, Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Linda. Oke, tapi sepertinya kita tidak banyak waktu ya Bu, mungkin sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Oh, begini Bu. Ini terkait dengan pembelajaran siswa, yaitu kurangnya minat belajar siswa khususnya dengan mata pelajaran sejarah. Dikarenakan siswa merasa bosan dan jenuh dengan materi yang disampaikannya. Oke, jadi kalau saya garis bawahi ini berarti masalah anak kurang tertarik terhadap mata pelajaran sejarah dikarenakan siswa merasa bosan atau jenuh pada materi yang disampaikan. Kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di dalam kelas Bu, khususnya dalam materi pelajaran sejarah, agar anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan dengan materi yang saya berikan Bu. Oke, jadi yang diharapkan ini adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa sih yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan bagaimana caranya agar anak tertarik dengan mata pelajaran sejarah. Oh, dari yang Ibu sampaikan tadi, masalah anak kurang tertarik terhadap mata pelajaran sejarah ya. Nah, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10 tentang ketidakpedulian terhadap mata pelajaran sejarah, kira-kira ke skala berapa itu? Kalau skala kemungkinan masuk skala 6 sih Bu. Artinya cukup peduli sih, tapi tergantung mood dan jam tertentu. Apalagi kalau pembelajaran di jam terakhir, skalanya malah turun di angka 5 seperti cuek begitu. Oh, oke. Berarti skalanya di level 5 ya. Nah, pada kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam minat belajar siswa pada proses pembelajaran sejarah? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu ya. Karena kalau yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sih. Akan tetapi kalau mengingat dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi, kemungkinan ada perubahan Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih, apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Bu, tentang rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin seperti penyampaian metode, model atau media pembelajarannya yang harus lebih bervariatif lagi Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu pernah lakukan dalam proses pembelajaran pada saat metode pembelajaran? Kalau dalam metode pembelajaran, saya berkolaborasi
berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Oh, jadi dengan berkolaborasi dengan sejawat dalam bidang penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang harus lebih menarik dan bervariasi, begitu ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu dalam penyampaian metode, model atau media pembelajaran untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasikan itu yang bagaimana ya Bu? Seperti ini Bu, mungkin dengan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif, gitu Bu, agar anak-anak tidak bosan. Seperti itu Bu. Jadi Ibu ingin menggunakan aplikasi pembelajaran ya, begitu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan atau melaksanakan penggunaan aplikasi pembelajaran tersebut? Insya Allah secepatnya ya Bu. Beberapa hari ke depan insya Allah saya akan melakukannya dan saya akan mencobanya. Nah, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di kelas agar siswa tidak merasa jenuh pada masa pembelajaran sejarah, yaitu dengan cara membuat aplikasi pembelajaran seperti bermain game, dengan Quizzes, membuat slide PowerPoint dan lain-lain Bu. Alhamdulillah sudah ada gambaran ya Bu ya, untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di kelas ya Bu ya, lebih bervariatif agar siswa tidak merasa bosan, jenuh ketika proses pembelajaran sejarah. Dan baik, saya tunggu nanti ya kabar-kabar dari Ibu setelah melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas. Bu, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan ya Bu sampai di sini. Semoga rencana-rencana Ibu dapat terrealisasi dan semoga berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak ya Bu, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan kisah pengalaman saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa dapat terjadinya perubahan pada proses pembelajaran saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali ada yang ingin Ibu ceritakan langsung aja ya Bu ya pada saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di kesempatan kemudian. Oke, sampai di sini dulu ya Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Indah. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Ibu Mai. Bu Indah tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Fitri. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah pada saat saya melakukan coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu, yang mana saya sudah membuat tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi yang ia alami Bu. Oke Bu Indah, menurut saya sebagai observer ya Bu, pada proses coaching tadi Bu Indah dan Bu Fitri sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Indah juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Fitri, sehingga Bu Fitri bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan pada coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu, sebelum kita tutup, kompetisi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dalam coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami, mendalami lagi proses alur tirta
sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, begitu ya Bu. Nah, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu Indah, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.